Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi hari ini, dan hari ini kita akan membahas mengenai berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Dan yang spesifik akan kita bahas hari ini adalah mengenai kemiskinan. Jika membahas kemiskinan, mungkin kita akan selalu berpikir bahwa kemiskinan itu berkaitan dengan tidak punya uang, tidak berdaya, dan sebagainya. Lalu, apakah definisi kemiskinan yang sebenarnya? Mari kita bahas. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai standar minimum kehidupan layak. Nah, standar minimum kehidupan layak ini sebenarnya bersifat subjektif karena biasanya bagi setiap orang tidak sama. Tapi pada umumnya standar minimum kehidupan layak di Indonesia adalah ketika kita mampu untuk bisa makan sehari 3 kali, memiliki tempat untuk berlindung dari hujan maupun panas, dan memiliki pakaian yang layak pakai. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai bentuk-bentuk kemiskinan. Kemiskinan memiliki dua bentuk, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu keadaan di mana jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Menurut Bank Dunia, kemiskinan absolut ditandai dengan pendapatannya hanya sebesar 1 US dollar per hari, atau jika dipindah ke kurs rupiah, sekitar 14.500 rupiah per hari. Nah, di sini dimaksudkan dari kemiskinan absolut adalah bahwa kita tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum kita. Bayangkan jika kebutuhan hidup kita yang dasar aja seperti makan 3 kali sehari itu nggak bisa tercukupi, maka kita mengalami yang namanya kemiskinan absolut. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Maksud kemiskinan relatif di sini adalah kamu bisa aja dianggap miskin kalau dibandingkan dengan orang yang pendapatannya lebih besar dari kamu. Sementara kamu bisa saja dianggap tidak miskin jika dibandingkan dengan orang yang penghasilannya lebih rendah dari kamu. Ini yang dimaksudkan dari kemiskinan relatif. Lalu, ada bentuk kemiskinan sekaligus faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama adalah kemiskinan natural. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang dari awal sudah miskin dan biasanya disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti cacat, sakit, usia lanjut, atau akibat bencana alam. Jadi dalam kemiskinan natural, kamu memang sudah miskin dari awalnya. Maksud dari awalnya miskinnya adalah kamu mempunyai hambatan alamiah untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Misalnya kayak karena kamu sakit sehingga kamu tidak mampu untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup, dan budaya ketika masyarakat merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Maksud dari kemiskinan kultural ini adalah kemiskinan yang terjadi karena perbuatan kita sendiri, karena kita menggunakan gaya hidup tidak sesuai dengan pendapatan kita, sehingga kita mengalami kemiskinan yang disebut sebagai kemiskinan kultural. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor buatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil. Jadi dalam kemiskinan struktural ini, kamu dimiskinkan secara tidak sengaja atau akibat dari aturan yang membuat kamu menjadi miskin. Contohnya kayak gini, pada musim COVID kayak gini, ada aturan PSBB yang waktu itu membuat driver ojol secara tidak langsung dimiskinkan oleh aturan yang dibuat sama pemerintah. Kenapa? Karena pada saat itu driver ojol dilarang untuk menarik penumpang, sementara ojol tugas utamanya adalah untuk mengantarkan penumpang, sehingga ketika mereka tidak bisa mengantarkan penumpang, otomatis mereka tidak mendapatkan pemasukan. Nah, ketika tidak mendapatkan pemasukan, otomatis mereka menjadi miskin secara struktural. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai faktor penyebab kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan ini ada 4, yaitu yang pertama ada faktor pribadi, yang kedua faktor geografis, ketiga faktor ekonomi, dan keempat faktor sosial. Faktor pribadi yang pertama adalah penyakit. Penyakit dan kemiskinan membentuk kemitraan yang saling berpengaruh. Ketika orang sakit, maka dia tidak akan dapat bekerja dengan baik sehingga pendapatannya pun menurun. Sebagian besar penghasilannya dihabiskan untuk berobat sehingga orang ini akan mengalami yang namanya kemiskinan.
Penyakit mental membuat orang tidak mampu melakukan sesuatu. Hal ini mengurangi pendapatan dan meningkatkan kemiskinan. Di sisi lain, kemiskinan juga dapat meningkatkan penyakit jiwa. Ketika orang miskin biasanya akan mengalami stres yang berakhir sebagai penyakit mental. Yang ketiga, ada kecelakaan. Kecelakaan dapat membuat seseorang yang produktif sama sekali tidak mampu bekerja atau mengurangi kapasitasnya. Sehingga, jika ada anggota keluarga yang tidak lagi produktif dan mengalami kecelakaan serius, maka seluruh anggota keluarga akan menjadi miskin. Buta huruf dan kemiskinan juga saling terkait. Buta huruf dapat meningkatkan kemiskinan karena orang yang buta huruf tidak memiliki opsi untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, sehingga peluang untuk menjadi miskin semakin besar. Lalu ada nomor 5, ada kemalasan. Nah, kemalasan membuat orang semakin dekat dengan kemiskinan karena tidak ada rasa perjuangan untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Yang keenam adalah pemborosan. Nah, pemborosan ini juga mengakibatkan kemiskinan karena orang yang boros akan tetap miskin berapapun penghasilannya. Lalu yang terakhir ada demoralisasi. Demoralisasi atau penurunan karakter dan moral menyebabkan kekacauan pribadi dan akhirnya jatuh dalam kemiskinan. Minum minuman keras, menggunakan narkotika, perjudian, dan kebiasaan buruk lainnya dapat membuat orang jatuh dalam kemiskinan. Untuk 3 faktor lainnya, seperti faktor geografis, faktor ekonomi, dan faktor sosial, silahkan dibuka di buku paketnya di halaman 44 dan 45. Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.